semakin kesini tokoh-tokoh yang dimunculkan levelnya semakin naik lagi. Bung Ege ini mantan rektor UGM. Ya, yang pertama saya selalu kalau bicara soal terlanjur di branding ijazah palsu ya. Walaupun sebetulnya mungkin saja proses sampai menuju ijazah itu yang dipersoalkan, bisa begitu kan? Tapi sudah terlanjur di branding ijazah palsu. Tapi saya selalu mau dengan gembira. Jadi waktu Anda sapa tadi saya senyum-senyum. Karena kalau kita di wisuda, lagunya gembira. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Artinya, selagi Anda muda katanya bergembiralah. Waktu di wisuda kita kan relatif muda dong, ya kan? Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh kesukaran, maka tanah akan menguasai Anda. Saya mau ngomong filosofi itu begini, mestinya orang tuh gembira menunjukkan ijazahnya. Orang tuh gembira menunjukkan kapan dia ujian skripsi dan pengesahan skripsi maksud saya. Nah balik, karena ini belum ditunjukkan, akan ditunjukkan di pengadilan kalau diminta gitu ya. Walaupun lagu Gaudeamus tadi mengatakan enggak, tunjukin aja dengan penuh gembira. Saya malah nanti kalau mau diperpanjang saya bawa skripsi saya khusus malam ini ke TV One. Contohkan bagaimana. Bukan, saya ingin nunjukin ini sebelum Anda dapat ijazah, kurang lebih inilah yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, maka Anda harus ujian skripsi. Di bawah tahun 2023 begitu tuh. Di atasnya ada katanya proyek akhir dan lain-lain. Tapi nah pada waktu pelan-pelan saya tanya sesuatu. Ingat tanggal berapa ujian skripsi enggak ya? Lupa tanggalnya kan? Tempatnya ingat? Ingat dong. Ingat dong. Tempat ujian skripsi ingat ya? Tanggal lupa. Tapi kemudian kita ingat bahwa di situ ada tanda persetujuan skripsi atau tanda pengesahan skripsi ditandatangan oleh pembimbing 1. Kalau saya itu Edward Pari, ada tanggalnya. Pembimbing 2. Saya nggak hafal. Oh, sampai bawah. Saya bawa khusus kali ini. Maksud saya supaya selesai nih. Supaya selesai. Jadi ini saya ini tanda persetujuan skripsi. Panitia pembimbing skripsi tanggal 5 November 90, pembimbing 1 Edward Pari, 6 November 90, pembimbing 2 Mas Maniang, 12 November 90, kemudian Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arimtowati. Yang mau saya katakan adalah ini satu garis lurus. Kalau Anda pernah ujian skripsi, ya, lalu ada tanda pengesahan ujian skripsi, sesudah itu Anda dapat ijazah. Betul. Baru wisuda. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang sedang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan Prof. Sofyan Effendi yang nggak tanggung-tanggung adalah mantan rektor, walaupun tidak pada kurun waktunya bukan itu. Nah, cuma yang menjadi menarik, ini yang pertanyaan kan tadi, menjadi menarik karena itu ditarik. Jadi pernyataan ini kalau nggak ditarik nggak menarik. Jadi dia menjadi menarik karena ditarik. Kenapa ditarik? Mantan rektor loh. Saja ya. Menarik karena ditarik. Nah, ini guys, ini berita terbaru guys hari ini guys. Jadi seorang advokat senior yaitu Dr. Muhammad Taufik mengatakan ketika KPU menyerahkan legalisir ijazah Joko Widodo, ini adalah rahmat terbesar yang tersembunyi. Jadi ini bisa digulung semua guys, ya, bisa digulung semua ini. Yang pertama adalah tim sesnya Jokowi, yang kedua Joko Widodo, yang ketiga KPU, yang keempat Rektor UGM, yang kelima Wakil Rektor UGM, yang keenam Dekan Fakultas Kehutanan, dan yang ketujuh Sylvester Matutina, dan yang kedelapan yang mengaku apa tuh kemarin itu yang mengumpulkan ternak-ternak termul itu siapa namanya saya sudah lupa, yang ada di bajunya di sini ditulis ternak Mulyono, kan termul Mulyono, siapa namanya saya sudah lupa. Itu bakal dikenakan pidana juga guys, ya, akan tergulung semua 8 orang ini guys. Jadi termul yang lain-lain yang terlibat, yang mendukung, yang mendesak Roy Suryo, Rismon Rototifa kemarin itu supaya dipercepatkan mereka itu ditangkap ataupun dipidana guys. Jadi mereka inilah yang akan dipidana guys, bukan Rosario guys. Ya, ini menurut pendapat Muhammad Taufik guys. Nah, jadi kita tunggu aja guys bagaimana perkembangannya lagi. Halo teman-teman,
kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, kembali saya membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman, saya mulai dari komentar yang pertama. Dari Romelan mengatakan, itu yang bertanggung jawab, harusnya KPU harus dipidana, itu beritahu. Berikutnya, hancur negara semenjak dipimpin Jokowi, pada rakus semua keluarga. Ijazah aja ndak mau ditunjukkan, termul-termul dibayar berapa itu. KPU dan PDIP yang mencalonkan Jokowi harus tanggung jawab. Tahun 2029 aturan pencalonan presiden dan wapres dirubah cuma tamatan SMP. Kemudian dari Kasnawi mengatakan, Indonesia negara besar, sumber alam melimpah. Kalau memang benar pejabat negara terbukti ijazahnya palsu, memalukan, punya pemimpin negara rakyat. Kena tipu, pantesan negeriku hancur. Tuhan hancurkanlah pemimpin yang bikin rakyat di seluruh Indonesia pada menderita. Bapak sama anak nggak jelas, riwayat pendidikannya memalukan. Bangsa ini dipimpin oleh wakil presiden yang tak jelas. Pendidikannya KPU, MK harus tanggung jawab. Tahu dari dulu S1, kenapa presiden wakil nggak tamatan SMA, memalukan. Inilah akibat suap sana suap sini, ditambah bapaknya seorang presiden. Nah, kemudian dari Maria Karista mengatakan, wahai manusia, tobatlah selagi masih bernafas, hentikan mulut-mulutmu yang bisanya adu domba. Apa kamu nggak ingin negaramu damai dan maju? Semoga Pak Prabowo sehat selalu. Prabowo semoga jadikan Rocky Gerung ajudan atau mentari luar negeri, bikinan toko istana, toko cinta bangsa Riko memihak pada kebenaran. Wajarlah kalau mau dimasukkan syarat pokoknya nyalon presiden ijazah minimal SMA dan sederajat, bukan surat keterangan kesetaraan. Ini bukan ijazah, harus cerdas, waras, sehat para KPU sama Menteri Pendidikan. Ini memalukan, buat sekelas wakil presiden sampai tak punya ijazah SMA. Lucu, kayak sudah tak ada orang sekolah lagi. Seharusnya pemimpin yang cerdas, cerdik, amanah, dan jujur. Riwayat pendidikan SMA atau SMK, Gibran tidak ada. Bila benar Bapak anak pengguna dokumen, hukuman apa yang akan ia tuai? Mohon adi rakyat kecil, cuma kasus recehan berat hukumannya. Benar kebohongannya, kecurangannya sekecil apapun pasti terbongkar. Alhamdulillah kita masih punya akal sehat dan waras. Secepatnya Gibran anak haram segera dilengsarkan, gak pantas jadi cawapres. Daripada malu-maluin cawapres Gibran pelongo-pelongo, malu banget kita sama negara luar. Gak ada rakyat Indonesia yang pintar, masih banyak rakyat Indonesia yang pintar atau cerdas, berwibawa. Pendidikannya daripada Gibran gak jelas. Pendidikannya bapak sama anaknya sama saja, memalukan sekali. Sama aja masalah bapak sama anak, sebaiknya hukum harus dijalankan. Semoga ke depan Indonesia bisa aman dan makmur. Nah, kemudian makanya kalau milih pemimpin jangan cuman dikasih beras kamu pilih sekarang, membohongi rakyat, ijazah palsu. Ini semua KPU harus ditangkap Polri, harus diganti Sigit. Inilah yang membela polisi Sigit. Bapak ijazahnya bermasalah, anaknya bermasalah. Ada apa ya dengan Indonesia sekarang ini? Kok banyak sekali orang yang sudah tidak bisa berpikir, kok mau-maunya percaya tentang ijazah palsu. Nah, teman-teman, kemudian dari Widading mengatakan pemerintah harus tegas, jangan pedulikan Jokowi dan Gibran, lenyapkan mereka perusak NKRI. Rakyat memilih bapak dan anak yang menjadi presiden dan wakil presiden itu sudah disogok bagi uang dan beras, itu rakyat oon.
Wapres tamat SMP bisa konstitusi dirubah. Buktinya umur 37 sudah lolos karena penguasa, semoga kena karma 2029. Mudah-mudahan 2026 banyak pejabat yang baik atau jujur bisa memperbaiki ekonomi yang 10 tahun hancur. Kemudian, jadi guru TK aja ijazahnya harus S1, sementara jadi wapres ijazahnya aja nggak jelas, parah. Kepada para petugas, hukum contoh wasit sepak bola, kalau ada salah satu tim yang tidak hadir ke lapangan dalam sebuah pertandingan, maka tim yang tidak hadir langsung dieksekusi gugur atau kalah. Sekarang guru pun banyak yang S1, tapi wapres kok ijazahnya yang abu-abu kayak gitu. Prabowo pakai amit-amit hancur NKRI. Para hakim juga mohon yang adil, jangan takut sama Jokowi. Hakim adalah hakim Tuhan. Kalau mau jadi pemimpin, kenapa nggak jauh-jauh hari dipersiapkan? Nggak ada ijazah yang kuliah seperti orang ini. Nah, teman-teman, dari Idris Nurgi mengatakan, jangan kalian membela yang salah, carilah kebenaran untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sudah jelas tak punya ijazah dan ijazah palsu, kok masih dibela oleh oknum. Hancur negara ini oleh si sombong pikiran anak cucu. Yang salah bapaknya sendiri, mengapa dipaksakan untuk dicalonkan sebagai wali kota maupun wapres. Kasihan para penggagas dan pendiri negara Republik Indonesia sekarang rusaknya tanpa ada yang melindungi. Nah, teman-teman, selanjutnya dari Landisan Rea mengatakan, partai yang menggunakan juga PDIP harus ikut bertanggung jawab, bukan hanya KPU saja, dan proses hukum jika terbukti benar tuduhan ijazah Gibran palsu. Nah, Jenderal TNI saja sama Listio Sigit, coba kalau TNI benar-benar bukan termul pasti peduli juga sama rakyat. Lihat para penegak hukum kayak begini. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen. Demikian video kali ini. Jika teman-teman memiliki tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Salam NKRI harga mati.